Top 10 mecha Super Sentai yang paling minim berkontribusi. Machine Jetter, Machine Sentai Kiramager. Kalau yang satu ini berbeda dari yang lainnya, karena di satu sisi mecha milik Kirame Blue ini punya formasi yang agak berimbang, di mana awalnya Machine Jetter dapat bergabung bersama Machine Helico milik Kirame Pink untuk berubah menjadi robot mini bernama Sky Mage, di mana jet biru ini akan menjadi kaki bagi robot imut tersebut, yang artinya seimbang sebagai setengah badan, namun pada formasi utama yang disebut sebagai Kiramejin, di mana Jetter dan Helico kini bersatu dengan Land Mage untuk menjadi bagian tertentunya, namun tidak seperti Helico yang akan menjadi armor bagian depannya. Machine Jetter di sini justru tidak menjadi tubuh bagian utama, melainkan hanya sebagai pedang bagi Kiramejin yang tentu saja bukan bagian tubuh. Itu justru sangat aneh, sebab di satu sisi, kita punya Machine Fire yang sangat mendominasi pada tubuh robot tersebut, sehingga secara tidak langsung mengurangi porsi bagi Machine Jetter tersebut. 9 Turbo Jeep dan Turbo Buggy. Kosoku Sentai, Turbo Ranger Sentai. Ini merupakan Sentai pertama yang mengangkat tema automobil, dan pastinya mecha yang ada berwujud mobil, yang berukuran realistis bicara soal ukuran yang paling kecil di antara mecha. Mecha Turbo Ranger adalah Turbo Jeep, milik Turbo Blue, dan Turbo Buggy, milik Turbo Yellow. Lain halnya dengan Turbo Truck milik Turbo Black, yang 60% mendominasi susunan Turbo Robo. Dalam penggabungan Turbo Robo Turbo Jeep dan Turbo Buggy menjadi bagian tapak kaki kanan dan kaki kiri, seakan menjadi sepatu roda bagi Turbo Robo. 8 Geki Penguin Juken Sentai Geki Ranger Domta ini merupakan secondary mecha yang ada di Geki Ranger bersamaan dengan upgrade form yang muncul di pertengahan season yang bernama Super Geki Ranger 2 yang memungkinkan mereka memanggil jurus mecha baru yang bernama Geki Gorilla, Geki Gazelle, dan juga Geki Penguin, meskipun sama formasi gabungannya dengan Geki Tuoja sebelumnya. Namun ada satu komponen yang paling sedikit berkontribusi dalam penggabungannya. Apalagi kalau bukan Geki Penguin, mecha milik Geki Yellow. Karena kali ini, mecha berbentuk penguin, ini bersama jetboard, dan itulah yang membuatnya sangat kecil. Lantaran jetboard yang tadi akan menjadi helmet dan kaki kanan. Bagi Geki Fire, Geki Penguin di sini hanya sebagai pelengkap tapak kaki bawah, yang artinya sangat minim sekali kontribusinya. Meskipun tidak akan lengkap tanpa Geki Penguin dalam formasi tersebut. 7 Bakuryu, Pteranodon Bakuryu. Sentai Aba Ranger, sama halnya dengan Geki Penguin yang sama-sama mecha milik Ranger Yellow-nya dan terdiri dari 3 komponen penggabungan saja. Intinya harus ada satu mecha yang berukuran besar yang mendominasi susunan utuhnya, yakni Bakuryu Tyrannosaurus yang 80% mendominasi susunan utuhnya, sementara Bakuryu Pteranodon hanya mendapat porsi yang sedikit dalam penggabungannya. Karena mecha ini hanya membentuk armor depan dan helmet bagi Abareno. Apakah Abareno bisa bergabung tanpa adanya Bakuryu Pteranodon? Jawabannya bisa karena pada episode 14, Bakuryu Triceratops dan Bakuryu Tyrannosaurus bergabung menjadi Abareno Almost tanpa adanya Pteranodon. Sama sekali, namun tetap keren walaupun tanpa helmet dan armor depan dari komponen Pteranodon. 6 Gao Majiro Hyakuju Sentai Gao Ranger Don ini justru unik karena berukuran lebih kecil dari mecha yang ada di serial ini karena pada pertengahan season Gao Black mendapat 2 mecha, baru power animal yang bernama Gao Rhinos dan Gao Majiro, di mana mecha badak yang bongsor ini akan menjadi kaki penganti bagi Gao King, yang biasanya diisi bagi Gao Bison sebelumnya. Bedanya lantaran dia tidak sendiri dalam penggabungan tersebut. Karena Gao Majiro akan mengisi bagian pada kaki kanan. Gao King, jadi ini semacam tapak kaki. Baru layaknya seperti Geki Penguin tadi, tapi lebih minim lagi lantaran tanpa Gao Majiro pun Gao King masih bisa berdiri. Buktinya saat Gao Majiro dilepas untuk menjadi bola sepak, Gao King masih bisa lari. Seperti biasanya, jadi Gao Majiro hanya sebagai pelengkap saat finisher.
5 Wanmaru 2 Shuriken Sentai, Ninja hampir sama seperti Gao Majiro, yakni sebagai pelengkap kakinya saja. Hanya saja ini terjadi pada mecha utama, yang disebut sebagai Shuriken Jin Wanmaru, tidak memiliki spesifikasi tubuh, seperti mecha milik anggota personil Ninja yang lainnya. Karena sejak awal mecha, anjing ini muncul dari kereta Byunmaru milik Momo Ninja. Jadi Wanmaru tidak memiliki adegan yang menarik. Wanmaru hanya mengisi bagian kosong dari kereta Byunmaru. 4 Sei Howoh Gosei, Sentai Dairanger ini juga nampaknya berbeda dari konsep Gatai karena untuk menyatukan Kidenju di serial ini. 4 mecha selain Ryuseiyo akan melapisi armor di tubuh Ryuseiyo. Jadi ini cenderung ke konsep Puso daripada Gatai. Dan yang paling apes dalam hal ini adalah mecha yang berbentuk burung phoenix ini, yang bernama Sei Howoh karena kalau Sei Jishi akan melapisi armor lengan, badan, dan helmet. Lalu Tenma dan Kirin akan menjadi armor bagian kaki. Lalu apa posisi yang ditempati oleh Sei Howoh? Yakni burung ini menepati armor bagian pinggul atau rok. Jadi tanpa Sei Howoh, robot ini tidak akan kelihatan gagah. Atau seakan-akan tidak pakai celana. 3 Magi Fairy, Mahou Sentai Magi Ranger. Kalau yang satu ini agak susah komponen apa yang dibentuk. Karena mecha milik Magi Pink ini memang lebih kecil daripada mecha yang lainnya, bahkan kebalikannya, Magi Taurus milik Magi Green adalah yang paling mendominasi susunan gatainya. Walaupun Magi Fairy tetap mempunyai peran penting pada bagian kepala naga pada formasi Magi Dragon, tapi pada formasi humanoid yang bernama Magi King Magi Fairy hanya mengisi bagian kosong pada Magi Phoenix yang berada pada torso depan. Jadi hampir mustahil tanpa adanya Magi Fairy. 2 Huomaru Shuriken Sentai Ninja. Balik lagi ke Ninja karena secondary mecha di serial ini yang bernama Gekiatsu Dai. Oh, ini bukan terdiri dari fame mecha, melainkan nick mecha single dari setiap personil Ninja. Dan ini tentu saja menggeser komponen lainnya untuk menjadi bagian yang tidak begitu penting, yakni Huomaru yang justru mecha milik AK Ninja, di mana mecha berbentuk burung phoenix. Ini tidak seperti yang lainnya yang membentuk lengan, kaki, badan, ataupun kepala, melainkan menjadi ornament mahkota pada bagian kepala. Jadi sangat minim sekali dalam proses gatai tersebut. Bahkan kesannya menjadi sangat kurang penting. Namun untuk pertempuran solonya, Huomaru bisa mengeluarkan projectile api dari tubuhnya. 1 God An Osama Sentai, King Ogre Dot, dan mecha pertama adalah mecha yang paling kecil dan mungkin jarang sekali diperhatikan, di mana berbeda pada formasi gatai pada umumnya yang hanya menyertakan 3 atau 5 single mecha saja, walaupun memiliki 5 anggota personil utama. King Ogre mempunyai format gatai yang menyertakan 10 Shugot untuk gatai di luar Shugot utama. Dan salah satunya adalah mecha yang bernama Mecha God Ant, yang berbentuk semut hitam yang bentuknya sangat kecil. Dan apakah bagian tubuh yang dibentuk olehnya? Nyatanya sama sekali tidak ada, karena mecha ini justru akan bergabung dari ekor God Tonbo dan juga God Papillon. Jadi sangat kecil dan gak ada penting-pentingnya. Sampai jumpa di video Tokufans Super Sentai selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.